Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya muliakan Ma'ali As-Safir li Mamlakati Al-Hashimiyah Al-Urduniyah, Duta Besar Kerajaan Hashimiyah Yordania untuk Republik Indonesia, Pejabat Gubernur Banten dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Ketua KDEKS Provinsi Banten, Pimpinan Cabang Bank Indonesia Banten, Rektor Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam acara sosialisasi pendampingan dan pendaftaran sertifikasi bagi 1.000 usaha mikro di Provinsi Banten tahun 2024. Kesempatan ini juga saya gunakan untuk pamit ya. Ini sebagai Wakil Presiden, karena ini tinggal menghitung hari saja. Ya, insyaallah 20 Oktober nanti, ini sudah September, Oktober, tanggal 20 tugas saya sebagai Wakil Presiden sudah selesai. Dan saya mewakili masyarakat Banten yang ditakdirkan untuk menjadi Wakil Presiden. Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan semua, dan saya mohon maaf atas hal-hal yang belum dapat saya kerjakan dengan penuh. Semula saya berharap setelah saya menjadi Wakil Presiden, berikutnya ada lagi putra Banten yang menjadi Wakil Presiden, bahkan menjadi Presiden. Tapi rupanya periode ini tidak ada yang nyangkut. Saya berharap insya Allah periode yang akan datang ada wakil masyarakat Banten. Tidak hanya wakil presiden, tapi juga jadi presiden. Ya. Insya Allah. Kira saya berdoa saja.
Hadirin sekalian, halal ini oleh ajaran Islam itu sekarang ini halal ini menjadi isu global, ya. Bukan hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tapi di negara-negara di Korea, di Taiwan, di Cina, itu mereka mengembangkan produk halal. Di Korea itu mereka berusaha keras memasarkan produk kosmetiknya itu, dan semua mereka menggunakan sertifikat halal. Bahkan di sana ada wakil Majelis Ulama Indonesia. Bukan hanya satu, di utara di Seoul itu ada namanya ini halal Korea. Di selatan pun juga ada. Bagian Korea Selatan, bagian selatan ada. Dan mereka ingin menguasai pasar dunia, ya, dengan menggunakan sertifikat halal. Di Taiwan ada halal for Taiwan. Dia juga mulai mengembangkan produk makanannya, minumannya. Di Cina pun ada perwakilan Majelis Ulama Indonesia, Al-Amin, di kota Shanghai. Dan sekarang terus melakukan sertifikasi halal. Oleh karena itu kalau kita tidak, ya, melakukan itu, maka pasar global akan dibanjiri oleh produk-produk di luar negeri. Bahkan sekarang produsen halal terbesar dunia itu justru Brazil, negara yang bukan mayoritas Muslim. Jadi ini persaingan bisnis besar. Kalau tidak, ini kita akan tertinggal. Nah, bagi kita umat Islam, halal ini menjadi sesuatu yang, ya, wajib mengkonsumsinya. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Islam, bukan ya ayyuhalladzina amanu kulu warzaqnakum halalan thayyiban, makanlah apa yang kami rezekikan kepada kamu itu yang halal yang thayyib. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi seruannya itu bukan untuk orang beriman saja, manusia seluruhnya, ya, supaya kita makan halal. Nah, ternyata yang memproduksi halal itu kebanyakan yang terbesar justru kalangan bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang yang beriman. Jadi ini, nah bagi kita umat Islam ini menjadi sesuatu yang, bagi pemerintah Indonesia, karena mayoritas Muslim penduduknya, bukan hanya supaya masyarakat mengkonsumsi yang halal, tapi juga kita ingin menjadi produsen halal terbesar di dunia. Jadi segi nilai-nilai bisnisnya itu juga akan kita ambil dalam rangka memperkuat ekonomi nasional kita. Ya, sebab sumbangan industri halal, keuangan syariah, fashion yang halal itu akan memberikan kontribusi besar terhadap PDB nasional kita. Karena itu pemerintah membangun kelembagaannya, memperkuat. Di atas di nasional disebut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Bahkan juga di rencana panjang, rencana menengah pembangunan nasional, masalah ekonomi syariah masuk di dalam program nasional kita. Jadi Komite Nasional itu ketuanya presiden. Wakil ketua dan ketua hariannya wakil presiden. Sekretarisnya Menteri Keuangan. Anggotanya semua Menko,
dan menteri-menteri terkait, termasuk industri kecil, termasuk perindustrian, termasuk semua. Jadi komitmen kita cukup besar, oleh karena itu kita kerja keras untuk itu. Dan di daerah-daerah dibentuk komite daerah ekonomi dan keuangan syariah. Termasuk di Banten. Sudah 31 provinsi. Hanya tinggal 7 provinsi saja yang belum. Ada 5 provinsi di Papua, tambah NTT, tambah Bali. Yang lainnya sudah semua. Walaupun provinsi itu penduduknya mayoritas non-muslim, termasuk Sulawesi Utara. Bahkan gubernurnya itu menjadi ketua dari Komite Daerah Keuangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Agamanya non-muslim, tapi ketua. Jadi non-muslim yang syariah. Di Banten sudah ada, walaupun belum terakhir, tapi hampir akhir. Jadi di Banten dibentuknya hampir akhir, ya, tapi belum terakhir. Oleh karena itu harus melakukan kegiatan yang lebih mengakselerasi kegiatannya. Hadirin yang saya hormati, Banten memiliki potensi besar menjadi pusat industri produk halal. Ini potensinya ada. Ya. Hal ini didukung penerapan prinsip syariah dan nilai-nilai religius yang mengakar kuat, serta potensi ekonomi seperti ketersediaan rantai nilai halal dan infrastruktur ekosistem halal. Jadi di Banten sudah ada. Provinsi ini bahkan sudah memiliki kawasan industri halal atau KIH yang menawarkan one-stop service dan berbagai keunggulan kompetitif sehingga diharapkan menarik investasi dalam dan luar negeri. Kalau KIH-nya paling dulu ini Banten nih, ya. Tidak ketinggalan KIH-nya itu. Hanya beberapa provinsi yang punya KIH itu, Jawa Timur, Banten, kemudian juga Bintan, Kepri, ya. Dan ada berapa lagi? Itu saja. Jadi termasuk mengawali, tinggal bagaimana ya kita mengembangkannya. KIH dikembangkan tidak hanya untuk pelaku usaha besar, melainkan juga untuk mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui kemitraan yang dibangun dalam rantai nilai halal. Jadi nilai halalnya itu. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah harus didorong untuk menjadi pemasok bahan baku bagi pelaku usaha besar di KIH. Jadi kemitraan di KIH itu usaha besar, nanti yang memasuk yang kecil-kecil ini. Ya. Jadi ada kolaborasi di sana kita inginkan. Dengan demikian kehadiran KIH mampu meningkatkan produktivitas industri halal secara menyeluruh, mulai dari kesejahteraan pelaku UMKM hingga ke tingkat nasional. Hadirin sekalian, peningkatan kontribusi UMKM dalam menyongsong kemajuan industri halal perlu menjadi prioritas utama, mengingat 99% kegiatan usaha nasional ditopang oleh UMKM. Pemerintah memberikan perhatian serius tidak hanya dalam meningkatkan jumlah sertifikasi halal, melainkan juga menumbuhkan kewirausahaan syariah di sektor UMKM. Kita melakukan inkubasi agar makin banyak pelaku UMKM yang berbasis syariah. Saat ini sertifikasi halal diberi kemudahan melalui proses pengajuan yang dapat dilakukan secara online dengan biaya yang jelas. Namun masih banyak UMKM yang belum mendapatkan sosialisasi tentang prosedur sertifikasi halal ini, sehingga mereka masih menganggap prosesnya rumit dan mahal, padahal tidak. Bahkan juga banyak yang justru dibebaskan dari biaya.
Untuk itu pelaksanaan acara hari ini tentunya krusial dalam peningkatan literasi UMKM tentang urgensi sertifikasi halal yang memberikan nilai tambah dan jaminan kualitas produk. Saya meyakini apabila upaya ini terus diperluas dan dilaksanakan dengan masif dan terintegrasi, cita-cita besar Indonesia menjadi pemain kunci dalam perdagangan produk halal dunia, insya Allah akan terwujud ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, pacu akselerasi sertifikasi halal di sektor hulu, di hulunya. Percepatan sertifikasi halal di hulu akan mendorong proses sertifikasi halal di sektor hilirnya. Nah, hulunya ini penting. Prioritaskan sertifikasi halal bahan baku, terutama daging. Percepatan sertifikatan halal rumah potong hewan ruminansia dan unggas akan menjamin kehalalan pasokan daging yang digunakan industri UMKM. Nah, nanti produk-produk turunannya itu besar-besar itu dipasok oleh industri halal ini. Yang kedua, perkuat ekosistem industri halal hingga ke daerah terpencil untuk meningkatkan aksesibilitas UMKM. Tingkatkan jumlah lembaga pemeriksa halal dan sumber daya pendukung seperti asesor, auditor halal, melalui pemberian insentif serta fasilitasi sertifikasi halal yang gratis bagi UMKM di daerah-daerah. Diperbanyak yang gratis-gratis itu. Ini sudah ada anggarannya yang disediakan oleh pemerintah. Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diperkuat dalam upaya optimalisasi KIH, kawasan industri halal, dan peningkatan layanan sertifikasi halal di wilayah. Yang ketiga, luncurkan program-program inovasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengakselerasi UMKM industri halal go global. Nah, ini kita sudah mulai go global. Ya. Jalin kemitraan dalam pengembangan skema pembiayaan khusus, pelatihan dan pendampingan, fasilitasi ekspor produk UMKM. Ini sekarang sudah terbuka, termasuk juga di Timur Tengah, di hub-hub seperti di Emirat. Nah, ini juga sudah mulai terbuka. Hingga menumbuhkan pusat-pusat inkubasi usaha syariah di berbagai daerah. Dengan demikian, UMKM industri halal diharapkan dapat mengambil peran penting dalam rantai nilai halal global. Bahkan di Saudi dalam rangka pelayanan haji dan umrah, selama ini uang kita itu banyak di sana itu. Untuk transportasi, untuk akomodasi, untuk juga konsumsi, semuanya manfaatnya untuk Saudi. Tapi kemarin ini beberapa waktu yang lalu dari kita, terutama Menteri Keuangan dengan Menteri Keuangan Saudi, di perdagangan dengan Menteri Perdagangan Saudi, itu melakukan negosiasi bahwa uang yang di sana itu manfaatnya jangan untuk Saudi semua, bagi untuk Indonesia. Jadi paro-paro lah manfaatnya itu dari sekian banyak akomodasi, transportasi, konsumsi. Nah, di situ kita punya peluang besar nanti untuk haji dan umroh yang tiap tahunnya jumlahnya besar, itu UMKM kita akan bisa masuk untuk mengisi ya kebutuhan-kebutuhan itu. Itu kita harapkan ya pasarnya nanti akan lebih terbuka lagi. Itu. Hadirin sekalian, pada hari ini juga diselenggarakan groundbreaking pembangunan Masjid As-Salam
di kampus 2 UIN Maulana Hasanuddin Banten. Syarif Maulana Hasanuddin Banten. Semoga masjid ini nantinya tidak hanya menjadi tempat ibadah, dakwah dan pendidikan Islam, tapi juga diharapkan sebagai pusat penggerak pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah. Jadi masjid ini juga berfungsi multifungsi nantinya. Menutup sambutan ini saya ingin mengapresiasi seluruh pihak yang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Semoga acara hari ini dapat menjadi momentum kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi besar industri halal di Provinsi Banten. Ya, saya ulangi, potensinya besar tapi belum terkelola dengan baik. Jadi kalau Banten ini dikelola, potensinya besar, penduduknya Islamnya kuat, insya Allah orang Banten tuh Islamnya kuat insya Allah. Ya, makanya hati-hati jadi orang Banten. Kalau kemana-mana, kalau nanti suruh ada sholat jamaah, pasti kalau ada orang Banten yang juru jadi imam itu ya. Makanya orang Banten harus bisa jadi imam. Ya, kalau enggak nanti dianggapnya orang Banten itu kiai semua. Ya, begitu kepercayaan orang itu. Oh dari Banten, wah ini pasti kiai itu. Walaupun jawara dianggap kiai juga. Saya juga berharap upaya percepatan sertifikasi halal dan penguatan usaha mikro kiranya dapat bertransformasi lebih baik sehingga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan saya juga kasih tahu bahwa batik yang saya pakai ini juga batik Banten. Ini batik Tanara, ya, produk Tanara Banten. Kalau Tanara bisa bikin batik, pasti yang lain-lain bisa bikin batik. Pasti bisa. Oleh karena itu kreativitasnya harus tumbuh di masing-masing kecamatan itu. Saya di Jawa Tengah pernah saya melakukan peninjauan, satu kabupaten punya 28 motif batik. Ternyata tiap kelurahan punya batik sendiri-sendiri, motif-motifnya itu. Nah, ini tumbuh terus. Oleh karena itu di Banten saya minta tiap kecamatan supaya ada motif batik Banten. Ya. Kan tidak begitu jelek ini kan? Iya, nggak begitu jelek ini. Itu yang dipakai oleh Ma'rifah itu juga batik Tanara juga itu, motif yang lain. Jadi banyak. Oleh karena itu saya pikir kita tidak boleh diam. Jangan tidur. Lalu bahasa kiai itu kum janaim laqad huyiat lakal ghanaim. Hei orang yang tidur, bangun. Itu semua ghanimah bakal potensi-potensi keuntungan sedang disediakan, sudah ada. Jangan tidur, bangun semua. Nah, maka itu saya serukan, putra-putra Banten, bangun kalian. Mari kita bersaing dengan provinsi-provinsi yang lain. Ya. Jangan tidur. Insya Allah, dengan izin Allah, dengan ridho Allah, insya Allah kita akan maju ke depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Itu orang Banten seperti itu pedomannya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Masjid As-Salam Kampus 2 Universitas Islam Negeri Syarif Maulana Hasanuddin Banten secara resmi saya nyatakan dimulai.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya peletakan batu secara simbolis. Kembali akan kami pandu, dimulai dengan hitungan mundur. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Ya, dengan demikian launching kawasan halal di Modern Cikande dan juga groundbreaking pembangunan Masjid As-Salam Kampus 2 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah resmi dilakukan. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Coklat. Panongan. Kirim ke Aja Zaid. Aja Zaid. Kalau harus agar-agar dari orang. Betul. Jadi ada karagena dan orang. Pasarnya Kita lokal paling banyak dan sekarang mau ekspor ke Malaysia. ekspor ke Malaysia. Jadi ini bahannya 4.000 varian rasanya. Kita ada Itu bisa ada. betul. Bisa masuk. Masukkan dulu. Dimulai dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian eksplorasi konsep anak kosong 3,98 US dollar dari PT IT Pembangunan Sederhana dengan dijual US dollar. Diberangkatkan. Semoga dengan adanya kerjasama ekspor ini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Bank Syariah kalau Indonesia terbesar, tapi sempat kemarin jadi 10 besar dunia dan itu juga dari bentuk bisnis dengan syariah, fokusnya kan ke syariah. Jadi termasuk kita juga punya program. Kantor cabang dan KCP, kami juga ada agen-agen Bank Syariah Indonesia yang tersebar di seluruh kecamatan bahkan sampai ke pelosok desa. Jadi kalau di Banten sendiri kami kerjasama dengan Kopabi, jadi koperasi agen bank seperti itu, dan asetnya cukup besar. Satu agen itu bisa punya 20 cabang, gitu, 20 cabang yang itu menjadi kaki tangannya BSI juga dalam rangka ke pelosok-pelosok yang agak sulit dekat ke pelayanan perbankan seperti itu. Tidak ada kesulitan mengakses. Untuk mengakses perbankan tidak mesti datang ke kantor cabang terdekat, tapi juga bisa diwakili oleh BSI agen yang tersebar. Kita di sini Pak tadi sudah ramai sekali dari pagi karena kita sudah buka dari pukul 8 Pak. Ini pendamping Selanjutnya nanti gimana supaya mereka bisa mengakses yang belum tahu seperti apa? Kami promosi Pak lewat IG, Facebook, terus WA grup, terus kita juga ke dinas-dinas, kemudian door to door kita keliling Pak dari mulai pelaku usaha itu kita hubungin satu-satu. Terus kita juga buka stand Pak di pasar seperti ini Pak, di alun-alun. Baik.
Saya kira itu bagus ya. Melalui medsos juga kami sampaikan. Ya, kalau masyarakat kalau dari edukasi kan dia, nah, kalau ini kan jadi paham, oh mesti begitu, keuntungannya ini. Bukan padi, Lumbung. lumbung padi. Tempat penyimpanan padi. Iya, iya ini tebunya. Ah iya. Ini panennya padi. Seperti ini kemasannya besar-besar ya Pak ya. Nah sekarang sudah dimodifikasi di sini, jadi enak. Manisnya juga sudah berkurang. Terus tadi kemasannya setelah dikemas kecil seperti ini bisa macam-macam seperti ini.